Wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita akan membahas beberapa gambar yang ada di sini, beberapa video yang lucu buat saya, sekaligus menarik. Kita akan coba lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh seorang Anies Baswedan ya. Ini Ganjar kok rupanya belum masuk kampanye, ini masih jauh. Rupanya sedang mencoba menjatuhkan Anies Baswedan. Ada program yang saya kira ini menjadi sebuah kelebihan dari Pak Anies, dipersepsi oleh Ganjar secara salah. Jadi ini terkait dengan pemberian bantuan ya, bantuan untuk guru agama. Kita tonton dulu deh videonya ya. Guru agama semua di Jawa Tengah kami kasih subsidi setiap tahun di periode saya yang kedua. Ya, guru agamanya, bukan rumah ibadahnya. Ya, dan yang rumah ibadahnya sudah terus menerus, meskipun tidak semuanya, karena kami tidak kaya kaya yang lain. Maka kalau Pak Hano ngambil kaya yang di Jakarta, mohon maaf karena contohnya konkret tadi, saya tanya, apakah pengajar agama di Jakarta juga mendapatkan bantuan dari pemerintahnya yang cukup kaya raya itu? Mohon maaf gitu ya. Nih luar biasa ya. Jadi Pak Ganjar mencoba menjelaskan ada program yang menjadi kelebihan program Jawa Tengah, katakanlah begitu ya, itu tidak dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta. Kalau Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan BOTI untuk masjid-masjid ya, untuk ini, tapi untuk guru agamanya tidak. Pak Ganjar bilang kalau kami justru itunya, kita fokus pada situ karena kita tidak kaya, kita fokus ke orangnya. Kurang lebih begitu lah ya gambarannya. Rupanya ternyata salah ya. Dari tahun 2018 kita lihat Pak Anies Baswedan di Jakarta lah ya, kita katakan begitu, itu sudah diberikan tunjangan 1 juta per bulan untuk guru agama. Jadi kalau di Jawa Tengah diberikan tunjangannya 1,2 juta per tahun, kalau di Jakarta 12 juta per tahun. Jadi 10 kali lipat. Nah, ini banyak kemudian para netizen mengatakan kok tengil begini ya. Kok caranya menjatuhkan begini ya? Salah lagi cara menjatuhkannya. Begitu ya. Kalau kita lihat yang pengen presidennya tengil, monggo. Ojo-ojo mimpi pun jangan. Kasihan Ganjar. Harusnya timnya cari data dulu. Jadi nggak asal jeplak. Iya, ngebet mau nyapres tapi terganya partai jadinya begini kan. Kata Tarapania. Padahal medianya nasional. GP sama timnya memang tengil. Waduh, nyindir tapi salah. Kalah kualitas kalau dibanding DKI punya sih. Katanya kita lihat pemberitaan secara teksnya. Ini dari wartaekonomi.co.id. Gegara kebijakan Anies Baswedan disenggolnya, Ganjar Pranowo dicecar habis. Malu, daerahmu gagal. Ini judulnya lumayan ini ya, provokatif juga. Gubernur Jawa Tengah menjadi sasaran dari amukan netizen. Dirinya bahkan dinilai kurang update dengan informasi terbaru saat ini. Hal tersebut menyusul pernyataannya dalam sebuah potongan video terkait dengan bantuan untuk guru agama dalam wilayahnya dan mempertanyakan bantuan serupa yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial. Ini yang disampaikan Pak Ganjar. DKI Jakarta mempunyai program bantuan operasional tempat ibadah yang diterima oleh seluruh agama. Nah, bagaimana penerapan contoh BOTI ini di Provinsi Jawa Tengah? Ini berasal dari pertanyaan. Memang nampaknya seperti yang online gitu ya, jarak jauh. Tanya seseorang dalam rekaman suara. Dalam video tersebut, Ganjar terlihat menjawab tegas saat menanggapi pertanyaan itu. Apakah saya mau ikut DKI, beri bantuan BOTI? Saya jawab dengan tegas, tidak. Kalau DKI dapat seperti itu, memberikan bantuan BOTI, apakah Jawa Tengah akan melakukan? Maaf, Pak Hano. Pak Hano nampaknya yang nanya ya. Tidak. Kenapa tidak? Saya tidak mau bantuan itu politis. Politis? Kok jadi
Segala sesuatunya dilabeli politis ya ini Ganjar. Oke. Politisi PDIP, karena politisi mungkin ya. Jadi segala sesuatunya dianggap politis. Yang belakangan namanya disebut-sebut sebagai calon presiden pada pemilu 2024 itu mengaku bahwa ia sudah mendapat pertanyaan serupa dari para pendeta yang mendatanginya. Bahkan dia mengakui bahwa para pendeta menyampaikan kekhawatiran bahwa suara pemilih Ganjar akan bermutasi menjadi pemilih Anies Baswedan. Mungkin gara-gara pemberian boti tadi. Nah, ini kita lihat respon dari Pak Ganjar. Saya tidak mengatakan DKI politis, padahal tadi bilangnya politis. Hanya beda kalimat langsung berubah. Tapi saya sudah didatangi pendeta-pendeta dan bertanya, Pak Ganjar buat program serupa. Silahkan pindahkan suara ke orang lain. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hanya urusan PT itu uang. Ini ideologis, Bung. Saya bilang gitu. Ideologis tidak bisa dinilai dengan uang. Wow. Ini mungkin banyak mulai sering lupa nih Pak Ganjar ya. Kenapa ya? Karena tegang gitu ya, khawatir tidak dipilih oleh PDIP dan Golkar juga belum tentu mencapreskan Ganjar Pranowo ya wallahualam. Ya kesannya kan begitu ya, dia DKI Jakarta kan kaya, kita nggak begitu, tapi kita bisa memberikan bantuan untuk guru agama. Seolah-olah dalam pandangan Ganjar Pranowo itu ya karena Jakarta mah kaya, dia bisa memberikan bantuan operasional untuk masjid-masjid, vihara, gereja, dan seterusnya. Tapi kalau kami, walaupun kita uangnya nggak sebanyak DKI, tapi kita prioritaskan pada guru agama. Itu kelebihan kami. Nah, nampak seolah-olah mau bicaranya seperti itulah ya. Kemudian membedakan. Di sana kan nggak ada ya, yang di Jakarta. Ternyata ada. Dari 2018. Dan angkanya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan yang ada di Jawa Tengah. Ya, blunder saya kira yang dilakukan Pak Ganjar yang di saat yang sama harusnya hari ini dia sedang betul-betul menjaga nama baik agar tetap terpilih oleh PDIP. Misalkan kemarin ada tabloid yang memunculkan kinerja Anies Baswedan, ya saya usulkan juga buat relawan Ganjaris, misalkannya Ganjar Mania atau apapun, yuk bikin tabloid juga yang sama munculkan prestasi Ganjar Pranowo. Jadi kita bertarungnya enak, itu prestasi dengan prestasi gitu. Bukan saling menjegal, bukan saling menjatuhkan. Indikator yang paling bagus, yang paling kuat untuk kita jadikan sebagai pegangan adalah prestasi dan track record. Nggak usah lah main black campaign yang saya kira sudah tidak saatnya lagi hari ini ya. Tapi kalau ada, saya yang berada di garda terdepan untuk mengcounternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.